Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Malam. Malam ini kita akan ngomongin setan lagi. Kemarin kita sudah menelusuri suatu tempat, di mana tempatnya sedikit angker. Konon katanya itu pohon beringin. Sekarang kita mau kupas lebih dalam lagi. Sekarang saya sudah duduk bersama rekan saya. Ada Mbak Danita, ada Mas Raden. Oke, Mas Raden. Kemarin kan kita sudah menelusuri nih. Sekarang saya pengen pas lagi lebih dalam nih, saya ingin bertanya tentang pohon beringin itu seperti apa sih kemarin? Apa sih kesan pohon beringin kemarin? Jadi pohon beringin itu adalah pohon yang umurnya itu tua ya. Tua banget ya. Kira-kira berapa? Akarnya itu besar, terus daunnya rindang, dan di situ banyak seperti kayak ilalang-ilalang ya, seperti kayak gantungan-gantungan yang ibaratkan kayak mainan ini ya, mainan makhluk-makhluk buat kayak gantungan gitu ya, buat selanjutnya iya, jadi kayak taman bermain, ibaratkan suatu sosok kecil dong. Ya banyak di situ. Memang di pohon-pohon yang istilahnya pohon tertentu ya, kayak pohon sawo, pohon nangka, apalagi pohon pisang, itu banyak diidamkan oleh makhluk-makhluk gaib yang berbeda jenis. Ya mungkin para sobat malam juga sebagian besar sudah tahu ya, kalau pohon pisang itu banyak diidamkan oleh penghuninya seperti apa, sosok apa gitu ya. Kita sih dengar mitos saja. Cuman kali ini kita pengen mengupas tuntas karena kita sudah melakukan penelusuran. Penelusuran itu kita sudah lakukan dan kita sudah rasakan juga energi-energi gaib ya, energi negatif atau energi gaib yang mana itu banyak reaksi dari peserta atau dari tim juga sama ya, merasakan suatu gejala-gejala yang timbul pada saat kita melakukan explore ya, seperti mual, muntah ya, kalau di tes rapid ya positif ya, mungkin itu positif hampir kerasukan maksudnya, bukan positif COVID gitu sih ya. Menurut host atau masjid gimana? Kalau saya sih ya sebenarnya saya nelusuri biasa-biasa aja, tapi memang ada aura benar-benar mencekam rasa di situan karena tempatnya memang angker banget. Saya merasakan pohonnya, wah ini pohon paling angker gitu loh, makanya saya nggak bisa sendiri kalau explore, pasti harus ditemenin. Kalau saya sendiri pasti pirit saya sendiri. Ya sama, tergantung kesiapan mental saya juga sama. Ya, jadi kita masing-masing punya kesiapan mental yang beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi secara psikis atau sadar nggak sadar ya, kadang-kadang itu di tempat explore itu berubah energinya. Jadi hawanya itu awalnya kita biasa-biasa aja, sampai di sana kadang-kadang ekspresi atau hal yang kita rasakan tuh membuat kita linglung, membuat kita jadi ngaco, itu tanpa disadari. Tapi paling enggak ya kita selalu nggak lupa, itu satu kuncinya Ya, berdoa. Saya sendiri jadi ngaco kemarin, jadi bos Ya mungkin lupa berdoa kali. sudah berdoa tapi ya auranya kuat banget. Jadi kayaknya ada yang mau masuk, tapi saya ini udah kayak rasa tumbang gitu loh. Tapi saya coba bertahan istighfar. Intinya ini ya, sudah melakukan semua apa saja yang terjadi. Ya itu kayak saya pernah dengar syahid lagi. Tapi yang penting semangat tim ya, semangat kita sobat malam. Kita menjelajah kemanapun ada referensi, kemanapun kita melangkah, itu ya ikuti teruslah. Pokoknya
penelusuran dari tim Sobat Malam. Intinya kita sebisa mungkin tidak mau ada settingan, tapi real. Nah, mencoba untuk natural, pokoknya senatural mungkin di sana. Apa yang dirasakan, apa yang terlihat, apa yang ada getaran-getaran atau ada suara-suara atau hal yang terjadi di situ, kita nggak mau lah mencoba untuk membohongi publik, atau kita nggak mau juga mengada-ngada. Cuman kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin kita lupa gitu, ya bisa aja kalian kasih saran atau kasih ya saling mengingatkan gitu loh, karena manusia kan sering lupa. Ya udah, Sobat Malam, ada yang lupa mandi. Oke, Sobat Malam, saya sudah bertanya sama teman saya, Mas Raden. Ternyata dia memang dia bilang tempatnya angker, dia merasakan aura benar-benar negatif. Jadi kita di sini ini ya, semuanya kita benar-benar kita manusia biasa, tidak ada yang sok-sok pakar atau sok-sok praktisi juga nggak ada. Tapi di sini kita membuktikan dan kita juga belusukan sama-sama mencari kebenaran atau ilham, dan di situ kita apapun yang terjadi kita ambil hikmahnya aja. Nah, mana yang mungkin bisa dipercaya atau enggak, ya nantinya kita itu akan menyaring sendiri. Mungkin dari diantara kita semua yang menyaksikan juga ada yang percaya, ada yang enggak, semua nafsi-nafsi. Ya. Oke, Selamat Malam. Saya kembali lagi bertanya kepada rekan saya, namanya Danita. Percaya nggak percaya, saya tentu ada. Tapi goib harus percaya. Allahu alam ya. Allah. Nah, sekarang saya percaya sama rekan saya Danita ini. Danita ini bisa melihat sosok kuntilanak merah atau si hitam, kita nggak tahu. Nah, sekarang saya akan bertanya langsung kepada rekan saya. Ya, Mbak Danita. Mbak Danita, kemarin kan kita sudah explore tuh bagaimana penglihatan dan aura dan rasa. Kemarin kan sempat saya lihat si merah dan si hitam. Coba ceritakan kepada Sobat Malam dulu. Oke, Sobat Malam. Halo, Sobat Malam. Kemarin kita pergi ke salah satu tempat yang benar-benar menurut saya sih angker banget, jujur angker. Karena pertama kali kita masuk ke tempat itu aura negatifnya itu kuat banget, benar-benar kuat banget. Dan di situ ada banyak sekali makhluk-makhluk, si merah, si hitam, si putih, dan ada juga si gendut. Saya. Ya, dan aura yang paling benar-benar kuat itu di mananya? Di pulau sebelah, setelah sungai. Itu di pulau sebelah yang ada pohon pisangnya. Pohon pisang itu si putih, si merah itu ada di situ. Itu lumayan. Aku sendiri aja juga takut pengen pulang. Itu kalau di pohon kemarin itu paling angker tuh di daerah mana? Di atas? Paling angker. Pohon bawahnya itu paling angker ya di pulau sebelah setelah kali. Nah, tapi kalau yang di pulau yang saya lewatin itu pulau Dewata. Bukan, nggak tahu karena ini pulau ini kali ya, seberang sungai. Ya. Iya, dia melihat di seberang ada pulau kecil. Kecil, oke. Yang paling angker itu di pohon bambu. Nah, kelihatan ya? Kelihatan si sekali. Bukan si merah, tapi si putih. Si putih ada juga? Ya. Ada di situ. Saya nggak ngeliat sama sekali. Saya nggak tahu. Memang di situ ada si gondrong, si merah, sama si gendut. Si gondrong. Tapi saya ya, memang makhluk gaib itu ada, tapi kita tidak bisa paksa mereka untuk muncul, hadir. Mereka punya hak segala makhluk, bukan segala bangsa ya. Ya. Itu tapi, ada undang-undangnya. Tapi nggak semua. Kemarin kita ada berapa kru, tapi nggak semua orang lihat si merah, si putih, kan? Jadi masing-masing punya kelebihan. Ada yang bisa merasa. Iya.
ada yang Tapi bisa melihat. kebanyakan kru itu emang dia merasakan bulu kuduknya Merinding. merinding, dan hostnya sampai nggak tahu ngomong apa. Iya, hostnya pusing kemarin. Ya, Oke Mbak Danita, saya rekan mau kita juga sama saya ya. mau nanyain Mbak Danita nih kemarin sampai kayaknya muntah gitu kan. Ya, itu kenapa ya? Nggak tahu Mbak ya. Danita rasain apa sih sebenarnya? Saya juga kaget kemarin tim-tim pada ketakutan itu kenapa tuh Mbak Danita Itu selama kayak timbang? suatu energi yang kuat sekali. Saya tidak tahu apa itu yang bikin saya muntah ya. Saya tidak tahu, itu kepala saya pusing, saya ingin muntah gitu. Berat ya. Ya, itu saya Berat banget ya. itu kayaknya mau give up tuh. Saya mau pulang. Gimana ini saya mau pulang, tapi kan kita lagi Syuting penelusuran ya. Iya, penelusuran ya. Kalau seandainya Mau dapat mencari yang separuh, real ya. iya, kalau dapat separuh gimana ini? Iya. Tapi akhirnya gimana itu? Ya itulah usaha kami untuk mencari fakta demi mencari suatu kebenaran. Jadi tim Sobat Malam ya demi memberi tayangan yang real dan realistis tentang tempat-tempat angker dengan adanya makhluk gaib. Jadi kita terus akan semangat dengan support kalian Sobat Malam. Ya, kita mohon doanya agar kita bisa memberikan tayangan-tayangan yang terbaik lah. Ya, selain memberikan pelajaran buat kita semua, kita juga sambil belajar, sambil mencari tahu apakah memang semua makhluk gaib itu jahat atau baik. Nah, itu kan tergantung kitanya juga ya. Iya. Betul nggak? Iya. Justin? Ya, Atau kalau saya sih kemarin itu sebenarnya tadi malam ya. Memang auranya kuat di situ. Ada pohon besar. Pas masuk, aduh, saya udah nggak mau ngehost itu kayaknya Agak bibir sedikit saya aneh, kayak kekunci gitu, nggak susah keluarin sedikit itu. aneh. Sedikit Kaku. aneh, Iya. kaku gitu kan. Ya mungkin hal dia nggak suka diganggu kali ya, maksudnya kita berisik atau sama teman-teman lain juga dia udah cepat pergi gitu. Karena itu tempatnya jarang dilewatin manusia. Ya, jarang Nggak pernah, dijamah bahkan dan memang hampir tidak pernah. terpencil dan terlihat itu rindang, semak-semaknya juga Iya. masih alami Kita dan mau nanya si merah, si putih ya, ada si hitam, ada berapa sih? Si item itu saya lihat ada di belakang kamerawan. Makanya saya Bukan kameramen, oh kameramen kan. maaf. Nah, kamera. itu si item saya lihat di belakang kameramen. Makanya saya nggak berani kemarin itu saya nggak berani lihat kamera. Kalau saya lihat kamera pasti saya lihat belakang, saya takut. Makanya saya seperti ini ya. Karena saya takut. Ya kira-kira ada berapa banyak sih makhluk gaib sih? yang Berkeluarga tuh dia yang punya saya- anak. Yang saya lihat cuma Kalau mungkin secara 5 ya, energi sih 5 besar ya, banyak. 5 ya? Wah. Kalau si putih itu badannya lumayan ya. Berapa ya? Banyak besar. Tapi Iya, lumayan. Rambutnya panjang hitam begini. Mukanya itu samar-samar. Tapi bajunya putih. Makanya saya bilangnya si putih. Ya, nggak sebut apapun lah, karena kita takut salah juga. Iya. karena mereka sempat marah ya makanya Ya, Iya. kita Dan- cepat pulang. Ya, dan tapi waktu kita pulang dari tempat situ, si putih terus ngikutin sampai ke mobil. ya. Bahkan kita Mbak Danita ini udah sempat masuk mobil ya. Ya, Bahkan di situ benar-benar. sampai Masuk mobil si putihnya begini. makanya Serem sempat banget bingung. Iya. Kenapa keluar lagi? Ya, itulah yang terjadi di lokasi. Jadi aneh tapi nyata nggak aneh lagi gitu loh. Ya, di situ banyak keanehan terjadi dan yang terpenting adalah ya kita semua harus
menguatkan iman kita, diri kita, supaya jangan sampai kita itu bukan merasa kalah atau merasa kita itu hebat, tapi jangan sampai diri kita itu lemah gitu. Lemah itu kan bukan berarti kita paling kuat gitu. Kita mencoba untuk bertahan, mencoba untuk berani, tapi namanya manusia pasti ya, ada takutnya. Saya sendiri lihat, mungkin yang orang lain nggak lihat. Itu aja saya juga takut kok. Kalau saya sebagai host itu nggak pernah takut sih, karena belum pernah lihat sama sekali. Makanya saya bawa rekan saya yang bisa ngelihat, ada Mas Raden ini yang bisa bisa berdoa. Jampi lah sedikit. Ya, insya Allah ya, dengan doa itu kita memohon keselamatan. Kalau Mbak Danita nih lebih ke jitunya bisa ngeliat gitu ya. Saya spiritual lah. Kalau Mas Raden lebih ke mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme. Kalau saya tuh ya itu aja, simbiosis mutualisme. Jadi lebih asik ya. Jadi kanan kiri oke. Ya. Depan belakang oke ya. Betul, depan belakang. Nah, kalau saya tangan di belakang gimana? Jangan sampai maju mundur kena. Senggol bacok nanti. Maka selamat malam. Kita sudah serius ngomong tentang ngomongin setan, tapi ada bercanda sedikit nggak apa-apa. Iya, biar sobat malam juga nggak tegang. Karena kalau kita terlalu tersuges atau terlalu masuk ke dunia gaib, itu nanti akan terbawa ke pikiran kita ke halusinasi yang lebih menghayal hal-hal yang seram-seram. Itu nanti kejiwaan kita jangan sampai terganggu dengan hal itu. Karena yang terpenting adalah nomor satu, kita yakin kita bisa dan kita belajar berani untuk mengeksplor apapun yang mencoba membuka fakta, tabir kebenaran. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa terus eksis dan kita terus diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan ini ya, Sobat Malam. Jadi buat Sobat Malam juga yang mungkin ada yang interest ingin bergabung atau ikut, kita juga welcome. Silahkan datang nanti ke ini, bisa ke website atau bisa email ke Sobat Malam ya. Nanti kita bikin untuk aspirasi Sobat Malam supaya gimana merasakan sendiri kebenarannya gitu. Nah, bisa salingnya. Kan tadi malam kita sempat nih salah satu teman kita namanya Bima ya. Kita suruh ke lokasi, kita tinggal. Yang menemenin hanya kamera Sobat Malam. Nah, disitulah kita mencari kebenaran. Kemarin kita akan pantau dari sejauh mungkin. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa komentar di bawah ini, ataupun teman punya lokasi yang bagus, yang angker, bagus tapi angker ya. Ya pokoknya tempat yang mengandung hal-hal misteri, mengandung di situ terdapat suatu tantangan. Ya tidak hanya ini sih, tidak hanya angker, tapi ada tantangan, ada hal-hal yang memang membuat pengetahuan juga buat sobat-sobat malam atau buat tim kita juga sama. Jadi memang tempat itu ekstrim, tempat itu benar-benar murni, tidak kita datang setting dulu. Ya mungkin kita ngeset hanya kamera, kita hanya melakukan kita datang biasanya di situ kita briefing, kita doa, dan kita coba untuk mencari denah. Istilahnya apa itu? Lokasi. Nah, lokasi. Nanti titiknya dari sini ke sana gitu. Nah, sekiranya dari itu pun juga kita nggak mau terlalu memaksakan gitu. Jangan sampai gegabah juga ya Sobat Malam. Artinya kita kan masing-masing punya keterbatasan dan kita juga tidak mau memaksakan terjadinya resiko terlalu tinggi. Ya kita semua dengan doa, dengan pikiran yang positif, dengan hati yang tulus,
melakukan hal ini bukan untuk menjadikan kita untuk sombong, untuk jumawa atau dicap sebagai orang pemberani gitu, enggak. Kita hanya sama-sama mencari fakta, belajar, mengeksplor, atau kita mencari pengalaman lah dalam hidup. Bahwa dunia lain itu memang ada milik Allah, dan sama-sama kita hidup di alam yang sama. Baiklah, Sobat Malam, itulah ulasan dari kami tentang misteri horor bersama rekan saya Mas Raden dan rekan saya Mbak Danita. Oke, jangan pernah takut sama yang namanya setan. Allahu alam, walaupun ada setan atau bahkan pun kuntilanak, pocong, apa itu nggak ada di dunia. Yang kalian percaya adalah alam gaib. Oke, Sobat Malam, sampai di sini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.